Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait metode pengumpulan data dalam memenuhi tugas mata kuliah rancangan riset dan inovasi. Perkenalkan, nama saya Sinta Kusumasari, NIM P0502202051 dengan dosen Dr. Insinyur Sri Mulatsi MSc Agri pada program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Institut Pertanian Bogor. Pertama, saya akan menyampaikan terkait data. Data adalah keterangan atau fakta mengenai suatu kejadian atau kondisi kategori. Jenis data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berkenaan dengan informasi mengenai variabel yang diteliti yang diperoleh dari tangan pertama, subjek yang diteliti, diskusi kelompok atau panel. Data sekunder, variabel diperoleh dari pihak lain yang memiliki kompetensi untuk mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi secara independen. Misal dari BI, BPS, kementerian, atau dinas, atau badan, atau lembaga spesifik, bursa efek penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Jenis data yang kedua adalah data kualitatif, data kuantitatif. Data kualitatif berkenaan dengan informasi mengenai variabel yang diteliti yang berbentuk kategori atau atribut, misal baik, berhasil, gagal, rendah. Untuk data kuantitatif, variabel yang diteliti yang berbentuk bilangan atau numerik berupa laba bersih Rp750 juta, harga pokok produksi 100 per unit. Jenis data yang ketiga adalah data diskrit dan data kontinu. Data diskrit berkenaan dengan informasi mengenai variabel yang diteliti yang bersifat kuantitatif dan merupakan hasil perhitungan atau membilang, misal hasil produksi per hari 400 unit, jumlah pegawai 150 orang. Untuk data kontinu, variabel yang diteliti bersifat kuantitatif dan merupakan hasil pengukuran, terdapat alat ukur kalibrasi atau metode kuantitatif. Misal, berat neto produk A 500 gram, tinggi badan si X 165,5 cm. Untuk jenis data yang keempat adalah data nominal, data ordinal, interval, rasio. Data nominal adalah data kualitatif yang dikuantifikasikan di mana angka atau bilangan bersifat membedakan. Data ordinal di mana angka atau bilangan bersifat membedakan dan mengurutkan. Data interval di mana angka atau bilangan bersifat membedakan, mengurutkan, menunjukkan jarak, dan nol bersifat arbiter. Sedangkan rasio adalah bersifat membedakan, mengurutkan, menunjukkan jarak, dan nol bersifat mutlak. Selanjutnya, saya akan menyampaikan teknik metode pengumpulan data. Teknik metode pengumpulan data adalah merupakan serangkaian prosedur dan instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang reliabel, akurat, relevan, cukup, dan tepat waktu. Beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah interview, observasi, dokumentasi, kuesioner, dan yang terakhir FGD, Focus Group Discussion. Untuk metode pertama adalah interview, merupakan teknik pengumpulan data yang relatif fleksibel, adaptif, mudah diadopsi, dan diubah pertanyaannya seiring dengan berjalannya kegiatan pengumpulan data. Dengan tatap muka atau via telepon atau online bergantung kepada kondisi atau tempat responden. Fungsi interview sendiri adalah memperoleh informasi langsung dari responden yang kompeten. Yang kedua, mendeskripsikan fenomena atau mengidentifikasikan masalah spesifik untuk selanjutnya menganalisis dan menafsirkan data sehingga memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kelebihan interview. Yang pertama, fleksibel, adaptif, dan adoptif, dan mudah diubah pertanyaannya. Yang kedua, mudah mengklarifikasikan keraguan, memastikan bahwa respon dapat dipahami dan mudah dalam mendeteksi jawaban yang bias melalui nada bicara dan bahasa tubuh responden. Kelemahan interview, biaya mahal,
bila dilakukan dengan via telepon atau teleconference. Yang kedua, sekalipun dapat mendeteksi jawaban yang bias, tetapi faktanya tidak sedikit responden yang mampu menyembunyikan atau menutupi kebohongan atau kelemahan atau kekurangannya, sehingga data yang diperoleh masih berpotensi bias. Oleh karena itu, peneliti perlu meyakinkan dirinya dengan mengkombinasikan teknik interview dengan observasi guna memverifikasi data, sehingga jawaban yang bias pada interview dapat disempurnakan melalui observasi. Metode yang kedua adalah observasi. Observasi merupakan pengamatan atau inspeksi terhadap suatu objek atau kegiatan atau peristiwa atau perilaku. Biasanya dilengkapi dengan instrumen perekam data untuk memperoleh keterangan atau fakta yang natural. Kelebihan observasi adalah data lebih reliable dan bebas dari bias responden. Yang kedua, lebih mudah mencatat atau merekam dampak dari pengaruh lingkungan terhadap hasil outcome yang bersifat spesifik. Yang ketiga, lebih mudah diterapkan untuk mengobservasi kelompok subjek tertentu yang sulit diinterview atau diberi kuesioner, misalnya respon anak-anak atau subjek yang sibuk. Kelemahan observasi adalah peneliti memerlukan alat mekanis tambahan seperti kamera atau video dan harus hadir langsung di tempat observasi untuk waktu yang relatif lama, sehingga memerlukan biaya yang relatif mahal. Yang kelemahan kedua, kegiatan observasi biasanya berjalan lambat, membosankan dan melelahkan, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap akurasi pencatatan atau perekaman. Kelemahan yang ketiga, apabila rencana observasi bocor, kekukusan perasaan, ekspresi, sikap, dan perilaku nonverbal yang ditunjukkan oleh responden mungkin tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dibuat-buat sehingga hasil observasi menjadi bias. Untuk metode yang ketiga adalah dokumentasi. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Kelebihan metode dokumentasi: efisien dari segi waktu, efisien dari segi tenaga, efisien dari biaya. Metode dokumentasi menjadi efisien karena data yang kita butuhkan tinggal mengutip atau memfotokopi saja dari dokumen yang ada. Kelemahan metode dokumentasi: validitas data rendah, masih bisa diragukan. Reliabilitas data rendah masih bisa diragukan. Untuk metode yang keempat adalah kuesioner, merupakan instrumen pengumpulan data yang memuat suatu set pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diformulasikan melalui teknik scaling tertentu, di mana responden memberikan atau mencantumkan jawabannya secara tertulis. Kuesioner merupakan instrumen yang efisien untuk mengumpulkan data bila peneliti mengetahui secara pasti data apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabelnya. Untuk prinsip perancangan kuesioner meliputi 3 aspek yang sangat penting untuk dipatuhi, yaitu prinsip menyusun kata atau kalimat, prinsip pengukuran, yang ketiga prinsip tampilan umum. Yang terakhir adalah dengan metode focus group discussion, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Tujuan utama metode FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi, menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Metode FGD memiliki sejumlah karakteristik, di antaranya merupakan metode pengumpul data untuk jenis penelitian kualitatif dan data yang dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses diskusi yang dilakukan para informan yang terlibat oleh Lehoucq, Pollan, and Daudelin 2006. Sekian dari saya penjelasan tentang metode pengambilan data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.